Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hermawan Sudi Wijaya. Dan kali ini, setelah materi sebelumnya kan adalah bagaimana proses pitching itu dilakukan. Jadi sampai klien diundang untuk klien brief. Nah sekarang, bagaimana sih setelah klien brief itu masuk ke advertising agency, proses pengembangan iklan kreatifnya seperti apa? Proses kreatifnya itu seperti apa sih? Nah ini saya akan mencoba untuk membedahnya berdasarkan buku referensi yang kita bisa baca di e-learning saya. Jadi yang pertama itu ada board plan. Board plan ini tuh sekelompok orang yang saling berdiskusi intens untuk menentukan strategi dan juga ide dari strategi kreatif iklan tersebut. Jadi yang terlibat yang pertama adalah manajemen akun. Jadi di sini ada account planner. Yang kedua ada klien yang ikut berdiskusi intensif juga di sini. Yang ketiga ada manajemen kreatif. Nah, ini ya. Diskusi antara manajemen akun dan juga manajemen kreatif bisa menghasilkan sebuah ide. Kemudian diskusi antara manajemen kreatif dan klien ini juga akan menjadi sebuah ide juga. Dan terakhir, diskusi antara manajemen akun dan klien akan menjadi sebuah ide juga. Makanya di sini dalam proses board plan ini seringkali kalau klien dengan account manager mereka berdiskusi secara intensif. Tapi kreatif itu seringkali juga ingin bertemu dengan klien membuat sesi khusus untuk berdiskusi juga. Dan dari diskusi-diskusi ini biasanya dimunculkan ide-ide kreatif. Ini prosesnya ya debat, argumen. Nah, proses diskusi dari ketiga pihak ini itu memiliki koridor yang sama, yaitu dokumen client brief. Nah ini, jadi dokumen client brief ini sebagai pegangan dan juga stimulus untuk memunculkan ide-ide kreatif. Dan terakhir juga arah pemikiran. Jadi di sini kan sudah tahu nih, kita dalam berkomunikasi objektifnya apa, pesannya apa, target audiensnya siapa. Arah pemikiran kita sudah memiliki koridor yang sama. Setelah ide-ide ini muncul, kita mulai mengembangkan strategi dari ide tadi, kita kembangkan jadi sebuah strategi kreatif. Nah ini ya, dari mulai kita awali dalam perencanaan kreatif, kemudian kita coba konsep yang sudah kita miliki di pretest. Jadi biasanya kita bikin FGD, kalau kita mau bikin iklan TV, berarti kita bikin versi stilomatic, jadi itu storyboard yang kemudian digerakkan dengan pesan yang sama, dengan didubbing juga. Di sini kita coba ke target audience-nya, pesannya nyampe apa enggak. Setelah itu nyampe, kita akan coba untuk fase berikutnya, produksi iklannya. Kita coba syuting di situ. Nah, setelah syuting, jadi masuk paparan kampanye. Jadi paparan kampanye ini setelah jadi bentuk video ya kita placement lah di Videotron, di YouTube, di TV. Nah, setelah itu kita evaluasi seberapa berhasil iklan ini atau ada bagian yang gagal di bagian mana. Kemudian kita lakukan pemantauan atau penilaian kembali, kita evaluasi lagi ini bisa ditambahkan di mana. Terus kemudian kita kembangkan jadi strategi baru, terus seperti itu prosesnya. Nah, ini adalah strategi kreatif yang merupakan gabungan antara insight. Jadi yang belum tahu insight itu adalah wawasan. Jadi kalau market insight dari brand, kita harus tahu juga nih wawasan yang menjadi konteks dari pemasaran brand tersebut. Jadi contohnya gini, saat kita akan berjualan Coco Crunch untuk anak-anak, market insight-nya seperti apa? Jadi gini, Coco Crunch ini itu diposisikan sebagai apa? Oh, dia sebagai serial sarapan pagi. Serial sarapan pagi ini tuh punya kompetitor siapa-siapa saja. Dan cara berjualan mereka seperti apa? Terus kemudian keunggulan-keunggulan kompetitor seperti apa? Keunggulan kita apa saja? Nah, nanti di sini saat kuncinya adalah kita tidak boleh menyampaikan pesan yang sama dengan kompetitor. Jadi kita harus tahu juga nih, saat produk Coco Crunch ini ada di rak supermarket, kita berada dengan siapa saja di kategori serial sarapan pagi. Nah,
Saat kita bicara konsumen juga sama. Saat kita bicara serial sarapan pagi, kita harus tahu nih, kenapa sih mereka butuh serial sarapan pagi? Kenapa mereka nggak sarapan nasi? Kenapa mereka nggak sarapan hanya susu saja misalnya? Oh ternyata di sini muncul data bahwa ibu-ibu sekarang itu juga pekerja juga, mereka nggak punya waktu lama untuk menyiapkan sarapan, tapi mereka juga ingin memiliki waktu kebersamaan di pagi hari, makan bersama di sebuah meja dengan anak-anak. Dan serial sarapan pagi menjadi solusinya, karena menyiapkannya mudah dan esensi untuk makan bersama di pagi hari juga dapat. Terus kemudian kita juga bisa gali data spesifik demografi, target audience. Data demografi adalah data yang secara fisik, umurnya berapa, jabatan lagi, umurnya, tingkat perkawinan, terus status perkawinan ya, tingkat pendapatan, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, bisa kita secara fisik. Dan kedua geografi, mereka tinggal di mana. Nah, saat pesan disampaikan dengan target audience dengan insight yang pas, yang sama, maka feedback yang diberikan oleh target audience adalah mereka yakin sama produknya, ingat, dan saat mereka datang ke supermarket, mereka memiliki kans yang besar untuk membeli. Nah, di sini pun strategi pun juga harus dilandasi. Kenapa sih brand harus berkomunikasi? Jadi kita juga harus tahu posisi brand itu seperti apa, sebelumnya mereka sudah punya komunikasi di media apa saja, perkembangan target audience seperti apa, dan ini yang menjadi landasan kenapa brand berkomunikasi. Ini adalah strategi yang akan kita presentasikan ke klien. Nah di sini ya, dan terakhir, kenapa brand harus berkomunikasi? Ini harus menjawab, ini adalah problemnya dan dijawab dengan solusi yang berupa tujuan iklan atau tujuan pemasaran dari sebuah brand. Nah di sini nanti outputnya bisa peningkatan pangsa pasar atau peningkatan profil. Jadi target audience semakin banyak yang aware dengan brand tersebut. Oh iya, untuk strategi ini harus jelas karena dia adalah komunikasi iklan, terus koheren, dan ketiga mudah dikomunikasikan oleh semua yang terlibat. Jadi maksudnya mudah dikomunikasikan ini adalah strategi harus bisa dipresentasikan secara sederhana sehingga orang-orang yang terlibat di board plan tadi yang di awal, ada klien, ada manajemen dari akun dan manajemen dari kreatif, bisa mempresentasikan dengan mudah, bisa memahami dengan mudah. Jadi dasar komunikasinya untuk bisa membuat strategi komunikasi yang sederhana adalah selalu mengevaluasi. Apakah dia akan gagal atau dia berhasil? Nah ini akan menjadi dasar pengarahan kreatif. Jadi dari proses ini kemudian turun ke arah kreatif brief. Jadi dari strategy planner akan membuat kreatif brief yang berisi arahan-arahan apa saja sih yang harus dilakukan oleh tim kreatif. Nah ini sekarang kita masuk kreatif brief. Jadi di sini adalah kesepakatan antara klien dengan akun eksekutif dari pihak agensi yang berisi pertama reason to believe dari target audience. Jadi ada need sama want, kemudian creative brief juga berisi pesan yang akan disampaikan. Terus kemudian creative brief berisi taste. Taste ini maksudnya selera konsumen. Jadi saat mereka ingin berkomunikasi kepada konsumen, mereka biasa menggunakan komunikasi dengan cara apa? Contohnya seperti ini. Saat kita ingin berkomunikasi dengan mahasiswa di sosial media, mereka sangat suka sekali dengan meme atau dengan bercanda-bercandaan receh. Nah, ini adalah tesnya dari mahasiswa di sosial media, dan ini akan berfungsi sebagai tone and manner. Jadi bagaimana gaya pesan itu disampaikan.
Dan kemudian diperkuat dengan referensi-referensi yang ada. Nah, kemudian setelah ketemu idenya, flow cara mengkomunikasikannya bisa menggunakan ISAS di media digital atau AIDA di media konvensional. Nah, di sini akan menjadi strategi kreatif yang menarik dan akan saling menunjang. Tadi ya, poinnya antara ini proses kreatif berjalan di iklan. Jadi poinnya di sini adalah strategi kreatif harus make sense dengan target audiensnya. Strategi komunikasi dan strategi kreatif itu juga harus make sense dengan bagaimana cara target audience berkomunikasi. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.